Oke guys, selamat siang. Jadi kembali lagi kepada channel Kakek Warsi di acara Pojok Podcast Warsi. Nah, jadi penasaran kan? Kemarin sudah ngeliat episode 1 dan 2. Kita sudah sama Kak Reni dan Mita. Nah, sekarang hari ini spesial. Spesial kita kedatangan tamu dan saya yang hostnya. Jadi, oke, kita di sini sudah sama Kak Emi Primadona. Halo Kak. Halo. Oke, kita jauh Kak ya. Kita harus social distancing gitu supaya lebih aman katanya gitu kan. Jadi 3M tadi. Oke Kak, jadi gimana siangnya nih Kak? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah makan siang Kak? Udah dong. Nah, jadi kan kita nih lagi tag-nya siang-siang di perpustakaan Warsi. Nah, di Warsi ini kan kita tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jadi Baik. kita tetap masuk ke kantor seperti biasa, tapi dengan protokol kesehatan tadi 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Oke, kita langsung aja nih Kak. Jadi Kak Emi Primadona. Jadi siapa sih yang nggak kenal Kak Emi Primadona? Coba kawan-kawan cek ya. Kawan-kawan cek di berita itu cari aja nama Emi Primadona. Nah, itu kawan-kawan bakal langsung tahu siapa sih Kak Emi Primadona ini. Nah, sebelum itu kan ada juga yang belum tahu nih Kak siapa Kakak. Kakak boleh memperkenalkan diri dong Kak sebelum Oke. kita gali lebih jauh lagi. Siap. Nama saya Emi Primadona, saya asal dari Jambi. Sudah bergabung di KKI Warsi sejak tahun 2006. Sudah 14 tahun Kak ya. 14 tahun berarti umur Kakak berapa nih Kak? Kok Ya kayak masih 17 tahun lah. 17 tahun. Setahun udah masuk Warsi gitu Kak ya. Iya. Posisi Kakak di Warsi? Kebetulan saya sebagai project koordinator untuk isu perubahan iklim. Isu perubahan iklim. Nah, ini yang emang lagi hangat Kak ya di mana-mana, apalagi di dunia internasional gitu kan semenjak 2016 lalu gitu kan. Oke Kak, kira-kira kalau di Warsi ini fokus terkait isu perubahan iklim apa sih Kak yang kita kerjakan selama ini gitu? Kalau kita tetap core isu Warsi itu pendampingan ya, pendampingan masyarakat yang tinggal di dalam sekitar hutan supaya mereka mampu mengelola kawasan hutan dengan baik, dan sisi positifnya mereka bisa mendapatkan sumber ekonomi yang selama ini mereka praktekkan dari zaman Menjaga dulu hutan sampai tadi. sekarang ya. Jadi boleh dikatakan isu perubahan iklim itu di mana para sains atau para peneliti lingkungan menyatakan bahwa dunia ini, bumi ini semakin panas. Terasa nggak panasnya? Ya kerasa ini walaupun ber-AC. Terasa panasnya ya? Panas sebenarnya. Karena aktivitas manusia yang luar biasa di permukaan bumi kita ini, sehingga mengakibatkan iklim yang selama ini stabil menjadi lebih panas. Terkait dengan eksploitasi sumber daya alam yang hutannya dulu banyak sekarang udah mulai habis. Iya. Atau misalnya asap pabrik karena industrialisasi, transportasi, limbah dan segala macam itu. Kalau kita belajar biologi kan itu dulu tentang akan menghasilkan gas Iya ya, gas rumah kaca. gas gitu rumah ya. kaca, ada karbon di situ, ada metan yang terus menguap ke permukaan atmosfer. Nah, kalau dulu masih ada sistemnya yang menyeimbangkan, yaitu hutan dan lain sebagainya. Namun karena kawasan hutan semakin menyempit, hutan itu kan tumbuhan, Iya. pohon. Pohon itu menyerap Menyerap karbon gitu. karbon. Karbon kenapa diserap sama tumbuhan? Oh, karena apa itu Kak? Karena memang dia butuh untuk proses fotosintesisnya Dia supaya menyerap CO2 ya. CO2 supaya dia bisa tumbuh daun, buah, akar, Yang jelas ranting dan lain kehidupannya itu gitu, kehidupannya sendiri, dan akhirnya dia menghasilkan oksigen, Mm-mm. udara yang bersih. Nah, udara bersih lah itu yang dihirup sama manusia. Hmm. Dapat dibayangkan kan kalau Iya. misalnya yang lebih banyak karbonnya, oksigen bersihnya sedikit, apa yang terjadi? Iya. Dapat nggak dibayangkan? Dibayangkan Sebentar sih, Kak. dulu. Gimana ya? Bahkan begini ya. Ah. Kan kalau zaman dulu nih Kak, Ah. kalau zaman dulu kan isu-isu di dunia internasional kan kebanyakan tuh lapisan ozon yang bolong gitu kan. Nah, itu kan akibat polusi yang berlebihan dan lain sebagainya. Ini termasuk salah satunya apa dampak dari perubahan iklim tadi gitu kan? Iya, karena lapisan itu bolong sehingga panas kita itu terperangkap di dalamnya dan itu kembali ke bumi menjadi efek gas rumah kaca. Kalau bumi semakin panas, yang kita lihat adalah lapisan kutub es Iya. mencair. Oh, itu udah kelihatan nggak ya? Kalau udah mencair apa yang terjadi? Kira-kira apa? Tenggelam nanti bumi Kak. Iya, jumlah air, permukaan air laut Naik, meningkat gitu. dan daratan Semakin semakin berkurang. Oh, itu Ih, mungkin kalau untuk Indonesia kan negara kepulauan gitu Kak ya? pasti terasa sekali Pesisirnya dampaknya. tuh mungkin bakal
bisa naik atau gimana tuh Kak? Iya, saya tuh ingat waktu kita pergi pendampingan di Nagari Sungai Pinang, di kabupaten mana ya? Pesisir selatan. Selatan ya. Masyarakat tuh masih sempat berbilang, itu 10 meter yang lalu itu tempat kami main bola loh. 10 tahun yang lalu di situ kami main bola. Tapi sekarang sudah jadi lautan. Udah jadi laut malah ya. Jadi dampak utamanya itu malah ke masyarakat di pesisir itu Kak ya. Iya. Kalau terkait perubahan iklim ini. Mereka pasti sangat. Kalau kita kan kita kebetulan kan kita di Kota Jambi nih Kak, jadi emang jauh dari laut gitu kan. Kita cuma kerasa panas gitu kan. Jadi seenggaknya itu sudah terbiasa lah dengan panas gitu, tapi malah masyarakat di pesisir itu yang sangat-sangat terkena dampaknya gitu. Iya, sekitar sungai, laut yang paling terasa. Daratannya berkurang. Iya. Terus kalau daratannya berkurang, tempat mereka bercocok tanam, bertani, segala macam justru juga semakin berkurang kan? Iya. Nah kalau kita ini kan bicara gini, kalau Warsi kan Kak terbiasa mendampingi terhadap masyarakat dan di sekitar dan di dalam hutan gitu kan. Nah kalau dari pengalaman kakak sendiri nih udah 14 tahun gitu kan, itu udah lama sekali, itu hampir setengah umur saya lebih. Jadi ketahuan umur saya sudah tua ya. Nah jadi dengan selama itu Kak, kira-kira yang dilakukan Warsi untuk mencegah hal itu terjadi itu gimana tuh Kak? Pertama yang kita lakukan, kita ada beberapa level kegiatan yang kita lakukan. Iya. Pertama di level nasional dan internasional, kita terus mengupayakan supaya kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam, tentang perubahan iklim ini memang diadopsi oleh negara lewat rencana pembangunannya. Karena kalau rencana pembangunan kita masih mengacu kepada pembangunan yang eksploitatif, yang masih rely on bahasa Indonesia itu bergantung masih ya, bergantung pada sumber daya alam, ya lama-lama itu yang semakin tereksploitasi, nggak ada lagi yang tersisa. Nah itu satu. Dan di international level juga kita banyak sekali aktivis NGO sudah berkolaborasi di seluruh negara lewat Conference of Parties, pertemuan negara-negara ya, untuk sama-sama mendiskusikan, hey kita tuh nggak bisa satu negara aja kerja gitu, harus kolaborasi. Indonesia misalnya menyelamatkan hutan, kalau Brazil nggak menyelamatkan hutan, kalau yang lain ya sama aja kebocoran kan. Iya. Jadi harus kerjasama, kolaborasi gitu. Karena bumi bukan kita satu gitu. We are living the same planet, iya, itu masalahnya. Gak mungkin yang ini diselamatkan, yang ini habis, ya sama, dampaknya sama gitu. Walaupun kita udah sekuat tenaga gini kan menjaga hutan dan sebagainya, cuma ya mau nggak mau kita harus kolaborasi dengan semua negara gitu. Benar, jadi kolaborasi sesama negara, seluruh dunia, penguatan advokasi dan komunikasi di level nasional, kebijakan maupun pemerintah, kabupaten maupun provinsi, dan di masyarakat sendiri. Nah di masyarakat kita mencoba memberikan alternatif bagaimana masyarakat bisa mitigasi dan beradaptasi dalam isu perubahan iklim. Jadi juga turut langsung berperan gitu ya? Iya, jadi kalau beradaptasi misalnya ya, mereka udah tahu nih musim-musim tertentu bakal musim hujan. Nah, bagaimana mereka supaya mencegah ketika musim hujan lahan mereka yang di lereng itu tidak terlindungi, pokoknya tidak tersapu. Tersapu gitu kan, air. Nah, itu bagaimana air bah gitu kan, atau abrasi berlebihan. Nah, itu seperti apa? Kita harus mencoba juga memitigasi dan beradaptasi terhadap isu perubahan iklim. Kalau musim hujan bagaimana mereka bisa beradaptasi? Kalau musim panas bagaimana mereka bisa beradaptasi? Sehingga sumber-sumber penghidupan mereka masih bisa terselamatkan. Ya. Dan yang terakhir ya memang kita memastikan bahwa wilayah-wilayah yang kita dampingi meningkat kesadarannya untuk sama-sama bisa mengelola kawasan hutan dengan baik dan melindunginya tanpa harus mensacrifice nilai ekonomi mereka atas upaya mereka menyelamatkan kawasan hutan. Makanya kita selalu sebut konservasi bersama masyarakat. Hutan terjaga, masyarakat sejahtera. Nah, itu kuat, ingat ya. Nah, kemudian kan bisa dibilang misalnya nih Kak, terjadi perubahan iklim, atau kita jangan jauh-jauh lah gitu, misalnya kan ini masyarakat di pedesaan ini kan belum begitu mengerti tentang perubahan iklim gitu ya. Jadi cara menyadarkan mereka itu gimana tuh Kak? Misalnya nih, kami juga nggak tahu apa itu perubahan iklim gitu kan, itu masyarakat di kota, kalau kami nggak apa-apa lah gitu, hutan juga kami ada, panas kan di desa nggak begitu panas gitu kan. Cara menyadarkan mereka biasanya
Prosesnya gimana tuh? Kalau kita mendefinisikan perubahan iklim adalah, nah itu nggak bakal masuk, nggak bakal masuk. Iya. Tapi masyarakat itu bisa merasakan berdasarkan contoh-contoh dan fakta-fakta yang mereka lihat secara langsung, lewat mata, lewat penglihatan, lewat cerita, nah seperti itu. Contoh ya, misalnya, iya ya, dulu kalau kami pergi melaut, ke laut gitu, kami hanya bisa membaca lewat langit aja, ada bintangnya atau enggak, atau awannya berarak-arak enggak. Nah, bisa melihat dari situ bahwa itu waktunya mereka ke laut, atau itu waktunya bakal badai, nggak usah ke laut. Mereka bisa membaca. Sekarang itu nggak bisa kebaca lagi, karena tadi perubahan iklim tadi ya, nggak bisa kebaca lagi. Ini awan berarak-arak, kadang-kadang sebentar, besok udah hilang gitu kan, jadi nggak kebaca lagi. Dikira nggak badai, tiba-tiba badai. Tiba-tiba badai ya. Kita lihatlah bulan September, Oktober, November, Desember biasanya musim hujan. Musim hujan justru ber kan dulu waktu SD kita belajar kan ber musim hujan. Nyatanya tahun 2015 kebakaran sampai bulan apa itu? November. Iya. Nggak hujan-hujan sampai Januari, baru hujan. Itu pun sudah sholat hujan kita. Udah asap, apalagi di Jambi, terasa kali gitu terasa ya. sekali. Jadi itulah, jadi isu perubahan iklim itu bukan kita bisa definisikan, tapi kita bisa rasakan. Dan masyarakat juga merasa, dulu misalnya di daerah Bukit Tinggi atau di Sumbar yang dekat perbukitan, pagi-pagi itu minyak sayur bisa beku gitu ya. Saking dinginnya. Nah sekarang boro-boro mau beku, pasang kipas angin di rumah. Nah itulah namanya. Biasa, ibaratkan kayak AC atau kipas angin itu barang apa ya, barang asing gitu ya, tiba-tiba mereka pakai terus. Nah berarti kalau begitu bisa dibilang gini Kak, yang pertama kali merasakan dampak perubahan iklim itu sebenarnya masyarakat yang di sana gitu ya? Yang paling berdampak dan merasa adalah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Karena apa? Sumber-sumber penghidupan mereka dari sumber daya alam. Kalau kita ya tinggal di kota kan, perubahan iklim ya gaji 1 bulan masih PNS tetap gaji sebulan. Iya tetap kan, gitu. Apapun buruh pabrik misalnya masih. Tapi kalau masyarakat waktunya ini panen, kok nggak ini dipanen? Tiba-tiba gagal gitu. Tiba-tiba gagal, swipe away sama banjir bandang misalnya. Harusnya 2 kali setahun bisa nanam padi, jadi 1 kali. Kan terasa. Harusnya ini musim musim panen raya kopi misalnya. Tiba-tiba ada werengka atau apa yang muncul tiba-tiba. Nah, itu pasti terasa sekali karena mereka bergantung pada sumber daya alam dalam penghasilan dan kehidupan mereka. Berarti malah kepangannya nanti yang kena gitu ya, nggak bisa makan mereka. Iya, gitu. Food security-nya kan. Dan ekonominya. Nah, kalau dari Warsi sendiri Kak, kan Kakak sudah udah dari 2006 lalu kan gabung yang di sini. Kira-kira kalau capaian-capaian yang ibaratkan dari daerah dampingan gitu, nah itu apa aja tuh Kak? Misalkan yang mereka sudah berkontribusi lah terhadap menjaga hutan dan sebagainya. Capaian kita yang paling menurut saya ya yang cukup terobosannya bagus adalah pertama, kita telah berhasil meyakinkan kepada pemerintah bahwa kawasan hutan itu juga bisa dikelola oleh masyarakat. Kalau dulu ya pemerintah hanya mengelola kawasan hutan dan memberikannya kepada private sector untuk bisnis. Karena satu sisi itu baik untuk PAD, pendapatan, ya kan? Terus kalau dikasih masyarakat dapat apa nih? Nah, tapi kita bersama dengan NGO yang lain, civil society yang lain bergerak bahwa masyarakat itu penting mendapat hak dalam pengelolaan kawasan. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang tinggal di dalam kawasan hutan yang punya nilai hidup dan sumber penghidupan dari kawasan tersebut. Kalau kawasan tersebut diambil untuk private sector, mereka yang paling terkena dampak. Dan hasil yang kita lihat adalah satu-satunya skema hutan desa di Indonesia itu difasilitasi oleh KKI Warsi. Dan itu terus diduplikasi di wilayah kita di Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Dan udah banyak sekarang wilayah dampingan kita. Berarti kalau yang tadi itu apalagi sekarang cocok berarti dengan skema perhutanan sosial yang ada di pemerintahan kita sekarang gitu ya? Ya, jadi dengan adanya perhutanan sosial, masyarakat punya hak kelola dalam mengelola kawasan masyarakat. Dan kita udah melakukan analisis citra satelit ya untuk melihat before dan after setelah ada perhutanan sosial. Jadi kalau sebelum ada perhutanan sosial itu kan hutan negara. Hutan negara, ketika ada yang membuka, masyarakat yang tinggal dalam situ nggak bisa juga bilang, jangan buka, itu kawasan kami. Ini hutan siapa? Hutan negara. Negaranya di mana? Udah diam.
Jika kamu bisa buka, I can do it the same too. Akhirnya buka-bukaan kan, jadi open access. Nah, tapi ketika udah dapat wilayah kelola, ada yang membuka, nggak bisa, ini kami punya legalitas, ini wilayah kami. Pengakuannya itu kan. Iya, pengakuan. Jadi orang tuh bilang, oh itu jadi hutan desa kalian ya? Iya, nggak bisa keluar. Nah, jadi dengan seperti itu, pengawasan maksimal bisa dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Dan kita coba lakukan analisis citra satelit. Memang setelah ada skema perhutanan sosial, laju deforestasi dan degradasi itu jauh bisa ditekan sampai zero Deforestation bisa gitu, zero deforestation. Itu di mana tuh Kak? Itu ada di wilayah kita 5 hutan desa di Kabupaten Bungo, di hutan lindung Bukit Panjang Tau Bayur, kita singkat jadi Bujang Raba. Bujang Raba gitu Kak. Keren juga namanya itu Kak. Ada lagi lebih pendek dari Bujang Raba, Burej. Gila. Keren juga ya. Itu khusus untuk kemilenialan saat ini gitu ya. Karena kan orang-orang sekarang lebih tertarik akan kemasan yang menarik Kemasan gitu, yang menarik, ya. Nah, berarti kan tadi masyarakat itu sudah apa kayak udah dapat pengakuan tadi ya, legalitas tadi kan kayak yang kita omongin tadi. Nah, setelah masyarakat dapat legalitas tuh mereka harus ngapain gitu Kak? Untuk menjaga ibaratkan nih perubahan iklim, menjaga dari desa, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari desa, itu apa yang mereka lakukan Kak setelah dapat legalitas? Setelah mendapatkan legalitas, mereka bisa menguatkan diri mereka sendiri dalam hal ekonomi dan pengamanan kawasan melalui legalitas tersebut. Misalnya, kalau dulu masyarakat memasuki hutan lindung itu dianggap ilegal, bisa ditangkap. Walaupun dekat rumah mereka gitu. Iya, Tapi dengan adanya legalitas, mereka punya hak kelola untuk bisa mengelola tersebut. Itu satu. Jadi mereka bisa memaksimalkan sumber ekonomi mereka melalui interaksi mereka dengan sumber daya alam. Yang kedua, mereka juga bisa menikmati jasa lingkungan dari hutan yang terjaga tersebut. Jasa lingkungan yang bisa kita lihat adalah air, udara, dan karbon. Wow, air, udara, dan karbon itu kan. Kalau air kan kita bisa bisa tahu nih kan, ini air ngalir, nah berarti bisa digunakan untuk irigasi sawah dan lain sebagainya. Kalau udara ya kita tahu lah, yang keserutan pasti lebih segar gitu. Tapi kalau karbon, ini apa yang diambil tuh Kak kira-kira? Iya kan, malah kadang karbon yang dihindari gitu kan. Jadi kalau masyarakat mau memanfaatkan karbon ini maksudnya gimana tuh Kak? Jadi sekarang sudah ada imbal jasa yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau institusi tertentu yang bisa menjaga agar karbon stok itu tersimpan di dalam kawasan hutan dan itu bisa diperdagangkan. Yang itu kita sebut dengan perdagangan karbon. Dan ini berkaitan sekali sama isu perubahan iklim yang dibicarakan di tingkat internasional. Nah itu sejak kapan tuh Kak? Berarti ibaratkan apakah masyarakat sudah mengerti gitu Kak? Atau emang perlu waktu untuk masyarakat ngerti? Ternyata selain udara dan air dan mungkin kan kadang masyarakat kalau hutan ya kayu gitu kan. Nah sekarang ada karbon. Nah itu kalau tanggapan masyarakat gimana tuh Kak? Kalau masyarakat ditanya karbon itu apa, ya sempat juga bingung kan ya? Iya. Warnanya gimana ya? Iya gitu. Apakah pantat kuali itu dikatakan karbon? Bener-bener kadang arang. Iya arang. Apakah itu karbon? Baunya seperti apa ya? Terus jualnya apa harus dimasukin dalam plastik, masukin ke dalam truk gitu? Karena nggak kelihatan. Seperti itu. Tapi pada dasarnya kita mencoba menjelaskan dengan bahasa sederhana bahwa karbon itu adalah udara kotor yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti asap pabrik, industri ya, transportasi, atau juga kadang-kadang kita bernafas ini menghasilkan karbon. Nah, udara kotor itulah yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan, khususnya hutan, sehingga itu menjadi suatu proses fotosintesis di dalam tumbuhan dan itu menghasilkan udara yang bersih. Nah, jadi karbon itu adalah zat yang tersimpan, yang mampu disimpan oleh hutan dan kawasan hutan. Itu namanya karbon stok yang tersimpan. Jadi kalau misalnya pohon itu ditebang, otomatis karbon yang tersimpan itu akan lepas ke udara. Lepas ke udara. Nah, jadi yang kita bilang, jika hutannya masih bagus, berarti karbon itu bisa ditahan, disimpan di dalam kawasan hutan. Malah diserap terus juga kayak dari diserap proses terus, fotosintesis diserap terus. Nah, kalau hutannya bagus, berarti stok cadangan karbonnya
banyak. Banyak, Tapi gitu. kalau lepas ya semakin sedikit stok cadangan karbonnya. Iya, iya. Sebenarnya mekanisme ini muncul tahun sekitar 2006-2007 ketika pemerintah internasional ya berdiskusi bagaimana upaya kita untuk melindungi bumi Uni untuk tetap tidak naik suhunya. Iya. Jadi dipikirkan yang paling cepat mampu menahan udara kotor itu tersimpan adalah kawasan hutan. Itu paling cepat dan itu paling murah katanya. Paling murah dibanding mereka harus menghentikan semua aktivitas yang ada di muka bumi ini. Ya nggak mungkin juga lah misalnya dihentikan di muka bumi ini. Sedangkan konsumsi manusia ini begitu Lumayan tingginya besar, gitu iya. kan. Jadi diupayakan kalau suatu negara mampu mempertahankan laju deforestasinya, itu penting untuk diberikan insentif atau imbal jasa. Nah, imbal jasa itu dilihat dari kemampuan mereka dalam menahan emisi dan menyimpan Di hutan tadi gitu. cadangan karbon di dalam hutan. Seperti itu.